Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi di Trigonometri kelas 10 bagian ke-15 yang membahas tentang rumus perbandingan trigonometri untuk relasi sudut alfa dengan sudut n kali 360 derajat tambah alfa, di mana n-nya adalah bilangan bulat. Nah, jadi video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang ke-14 dan masih membahas sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Baik, mari kita ke pembahasan. Nah, sekarang perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Diberikan sudut XOP dengan besar adalah alfa. Oke, nah kemudian diberikan titik awal yaitu K, ini berkoordinat di 1,0. Nah, kemudian dari titik 0,0 dibuat garis yang menghubungkan titik K. Ini adalah garis OK. Ini garis OK. Nah, kemudian kalau garis OK diputar berlawanan arah jarum jam sampai dengan kembali ke sumbu X lagi, maka besarnya adalah 360 derajat. Langkah tersebut dilakukan sampai dengan N kali, maka besarnya adalah N kali 360 derajat tambah alfa. Nah, kemudian setelah diputar sebanyak N kali dan berhenti di titik P, maka besar totalnya adalah N kali 360 derajat tambah alfa. Nah, ingat pada sudut alfa kita telah menentukan perbandingan trigonometrinya. Oke, di video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menentukan relasi antara perbandingan trigonometri pada sudut alfa dengan sudut N kali 360 derajat tambah alfa. Oke, berikut. Nah, sekarang perhatikan. Untuk yang sin N kali 360 derajat tambah alfa, ini menjadi titik P di sini. Absisnya adalah, saya ulangi dulu. Ini absis. Y-nya adalah ordinat. Nah, saya ulangi, sin N kali 360 derajat tambah alfa ini menjadi ordinat per jari-jari. Nah, ordinat per jari-jari pada sudut alfa adalah sin alfa. Kemudian cos N kali 360 derajat tambah alfa menjadi absis per jari-jari, yaitu adalah cos alfa. Berikut tangen N kali 360 derajat tambah alfa menjadi ordinat per absis, atau Y per X. Y per X pada sudut alfa adalah tangen alfa. Kosekan N kali 360 derajat tambah alfa adalah jari-jari per ordinat. Jari-jari per ordinat pada sudut alfa adalah kosekan alfa. Maka kosekan N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan kosekan alfa. Nah, sekan N kali 360 derajat tambah alfa pada gambar ini adalah jari-jari per absis. Nah, jari-jari per absis pada sudut alfa adalah sekan alfa. Dengan demikian, sekan N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan sekan alfa. Kotangan N kali 360 derajat tambah alfa adalah absis per ordinat. Absis per ordinat pada sudut alfa adalah kotangan alfa. Akibatnya, kotangan N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan kotangan alfa. Nah, di sini kita melihat tidak ada perubahan tanda apapun untuk sudut yang besarnya adalah N kali 360 derajat tambah alfa. Oke. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal supaya teman-teman lebih bisa memahaminya. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Kita jawab.
Untuk poin pertama, sin 750 derajat. Nah, kelipatan dari 360 derajat yang dekat dengan 750 derajat adalah 720 derajat. Maka ini menjadi sin 720 derajat ditambah 30 derajat. Nah, perhatikan. Di sini yang menjadi alfa adalah 30 derajat. Inilah alfanya. Maka sama dengan sin kali 2. Sin 2 kali 360 derajat tambah 30 derajat. Nah, maka menjadi sin 30 derajat. Yang sama dengan setengah. Oke. Nah, berikutnya adalah cos dari 870 derajat. Nah, kelipatan dari 360 derajat yang dekat dengan 870 derajat adalah 720 derajat. Maka ini menjadi cos dari 720 derajat ditambah 150 derajat. Yang sama dengan cos dari 150 derajat. Nah, sekarang perhatikan bahwa sudut sebesar 150 derajat ada pada kuadran 2, sehingga sama dengan cos. Kita menggunakan relasi pada kuadran 2, maka menjadi cos 180 derajat min 30 derajat. Yang menjadi min cos dari 30 derajat. Nah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, maka menjadi min setengah kali akar 3. Jadi nilai dari cos 870 derajat adalah min setengah akar 3. Berikutnya adalah tangan 760 derajat. Maka sama dengan tangan 720 derajat ditambah 40 derajat. Yang sama dengan tangan dari 40 derajat. Nah, karena 40 derajat bukanlah sudut istimewa, maka nilainya adalah seperti ini saja. Berikutnya adalah kosekan dari 1250 derajat. Sama dengan sudut yang dekat, sudut kelipatan 360 derajat yang dekat dengan 1250 derajat adalah 1080 derajat. Maka menjadi kosekan dari 1080 derajat ditambah 170 derajat. Nah, maka menjadi kosekan dari 170 derajat. Karena sudutnya masih pada di kuadran 2, maka menjadi ini sama dengan kosekan dari 90 derajat tambah 80 derajat. Yang menjadi sekan dari 80 derajat. Perhatikan, kosekan di kuadran 2 bernilai positif. Oke. Nah, kenapa bisa bernilai positif? Pembahasannya ada pada link, ada pada video di deskripsi. Oke, saya teruskan. Berikutnya adalah sekan dari 860 derajat. Maka sama dengan sekan dari 720 derajat ditambah 140 derajat. Maka sama dengan sekan dari 140 derajat. Nah, sudut pada kuadran 2 lagi, maka menjadi sekan dari 180 derajat dikurang 40 derajat, atau sama dengan min sekan dari 40 derajat. Nah, kita menggunakan relasi pada kuadran 2. Oke, ingat, sekan alfa untuk alfa di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian, kotangen dari 900 derajat. Sama dengan kotangen dari 720 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan kotangen dari 180 derajat. Oke. Sudut pada sudut pelurus maka menjadi kotangen dari 180 derajat
bisa dikurangi dengan 0 derajat yang sama dengan minus kotangen dari 0 derajat. Maka menjadi minus, kita tahu bahwa kotangen 0 derajat pada ada sudut 0 derajat merupakan sudut istimewa. Maka nilai dari min kotangen 0 derajat ini menjadi tidak terdefinisi. Oke. Definisi. Nah, inilah perbandingan trigonometri yang sudutnya lebih dari 360 derajat. Oke. Nah, Anda bisa mengubahnya menjadi sudut yang dekat, sudut yang kelipatan 360 derajat. Oke, yang dekat dengan ditanyakannya. Jadi begini, Anda bisa mengubah sudut-sudut ini menjadi sudut yang kelipatan dari 360 derajat kemudian ditambahkan dengan sudut tertentu. Oke. Nah, saya teruskan ke slide berikutnya lagi. Nomor 2. Diberikan cos 32 derajat sama dengan U, kita akan menentukan nilai dari sin minus 752 derajat ditambah kotangen 1112 derajat. Maka menjadi, pertama adalah kita rubah dulu sudutnya menjadi sudut lancip. Nah, ini kita punya sin minus 752 derajat itu sama dengan ingat bahwa relasi antara sudut alfa dengan minusnya ini menjadi minus sin 752 derajat sama dengan min sin dari 720 derajat ditambah 32 derajat yang sama dengan minus sin 32 derajat. Nah, berikutnya adalah kotangen 1112 derajat. Sudut yang merupakan kelipatan dari 360 derajat yang dekat dengan 1112 derajat adalah 1080 derajat. Maka menjadi kotangen 1080 derajat ditambah 32 derajat, maka sama dengan kotangen dari 32 derajat. Oke, nah kita telah mengubahnya jadi perbandingan trigonometri pada sudut lancip. Berikutnya adalah kita akan mensketsakan segitiga siku-siku dengan sudut 32 derajat. Jadi ini siku-siku 32 derajat saya tempatkan di sini, lalu saya beri nama segitiga ABC misalnya. Nah, Anda bisa memberikan nama yang lain sesuka hati Anda. Kemudian karena cos 32 derajat sama dengan U, maka ingat bahwa bukan berarti panjangnya AB sama dengan U dan panjangnya AC sama dengan 1. Tidak. Namun itu hanya perbandingan. Kita bisa misalkan AB sama dengan UX dan panjangnya AC adalah X. Dengan syarat bahwa X-nya lebih dari 0. Maka panjangnya si CB adalah CB sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi dengan U kuadrat X kuadrat. Di sini X kuadratnya bisa keluar, maka menjadi X akar dari 1 minus U kuadrat. Sehingga kita mendapatkan bahwa sin minus 752 derajat dikurangi dengan kotangen 1112 derajat itu sama dengan min sin 32 derajat dikurangi dengan kotangen 32 derajat yang sama dengan min X akar dari 1 min U kuadrat banding X dikurangi dengan UX per X kali akar 1 min U kuadrat. Kita coret X dengan X, maka menjadi min akar
1 min U kuadrat dikurangi U per akar dari 1 minus U kuadrat. Kita rapikan bentuknya, maka menjadi U kuadrat dikurangi dengan U, dikurangi dengan 1, dibagi dengan akar dari 1 minus U kuadrat. Inilah hasilnya. Nah, jadi ingat bahwa kalau ketemu soal seperti ini, Anda bisa mengubahnya dulu menjadi perbandingan trigonometri pada sudut lancip. Kemudian gambar segitiganya untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Oke. Nah, video ini saya tutup dengan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya adalah istimewa nantinya. Seperti ini. Untuk yang pertama, sin 390 derajat ini sama dengan sin dari 360 derajat ditambah 30 derajat, ini sama dengan sin dari 30 derajat. Yang sama dengan setengah. Nah, berikutnya adalah cos dari 420 derajat sama dengan cos 360 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan cos 60 derajat. Yang sama dengan setengah juga. Oke. Kemudian tangen 450 derajat ini sama dengan tangen 360 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah, ya kalau untuk tangan menjadi tidak terdefinisi. Pada ini sama dengan tangan 90 derajat menjadi tidak terdefinisi. Nah, berikutnya adalah kosekan dari 780 derajat ini sama dengan kosekan 720 derajat ditambah 60 derajat. Nah, di sini saya pilih 720 derajat karena kelipatan dari 360 derajat yang dekat dengan 780 derajat adalah 720 derajat. Maka sama dengan kosekan dari 60 derajat. Nah, kosekan 60 derajat ini sama dengan 1 per sin 60 derajat, atau kalau saya langsung ini menjadi 2 akar 3 per 3. Kemudian sekan dari 810 derajat ini sama dengan sekan dari 720 derajat ditambah 90 derajat. Yang sama dengan sekan dari 90 derajat. Atau menjadi sama dengan 1 per cos dari 90 derajat. Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Berikutnya adalah kotangen dari 405 derajat. Sama dengan kotangen dari 360 derajat ditambah 45 derajat. Yang sama dengan kotangen dari 45 derajat sama dengan 1. Nah, berarti kan di sini nilai-nilai dari 2 akar 3 per 3, kemudian 1 tidak terdefinisi, setengah, dan setengah didapat dari video saya yang sebelumnya tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut khusus. Nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, sekian video dari saya tentang relasi sudut. Berakhir sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat selalu dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi.